Ya, Presiden Prabowo akhirnya membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri. Sementara pada September lalu, Kapolri Jenderal Sigit Listio Prabowo juga telah membentuk tim transformasi dan reformasi kepolisian yang berisi 52 perwira tinggi. Kini dua tim telah dibentuk untuk reformasi kepolisian, tim versi Kapolri dan tim versi Istana. Sebagian pihak menilai terjadi dualisme dalam pembentukan tim reformasi di tubuh kepolisian. Akankah dua tim tersebut bersinergi atau mungkin justru saling berkompetisi? Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah The Prime Show selengkapnya. Di sini saya berharap akan mengkaji institusi Polri dengan segala kebaikan dan kekurangan. Selama 3 bulan nanti kita akan melaporkan, merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh. Masuknya nama Kapolri Jenderal Listio Sigit dalam tim reformasi, banyak yang berasumsi bahwa ini malah menjadi hambatan bagi objektivitas tim ini melakukan evaluasi secara menyeluruh. Ya, sebelumnya kita ke informasi lain dulu pemirsa. Polisi telah menetapkan salah satu siswa yang jadi korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta sebagai tersangka. Polisi menyebut hanya 4 dari 7 bom yang dibawa terduga pelaku meledak. Di Mosul kenapa tuh? Sumpah. Mana aja. Dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Polisi tetapkan satu tersangka dalam insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Tersangka merupakan anak di bawah umur dan disebut anak berkonflik dengan hukum. Saat ini terduga pelaku yang menjadi korban masih dirawat di RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Polisi menyebut terduga pelaku merupakan siswa aktif dan tidak terhubung dengan jaringan teroris manapun. Berdasarkan keterangan yang kami himpun, ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Selain itu, kami juga bersama Densus 88 Anti Teror telah menganalisis rekaman CCTV, ponsel, serta aktivitas dari ABH yang terlibat untuk mendalami motif dan latar belakang yang bersangkutan. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 16 orang saksi dan sejumlah barang bukti. Polisi juga telah menggeledah rumah pelaku. Menurut polisi, dari hasil uji laboratorium jenis bahan peledak yang digunakan terduga pelaku memiliki daya ledak yang rendah. Di rumah anak yang berkonflik dengan hukum, di sana kita juga mendapatkan bahan-bahan peledak yang memiliki kekuatan ledak yang rendah atau low explosive. Dengan kata lain bahwa bahan yang ada di TKP 1 di dalam masjid ataupun di TKP 2 di samping bank sampah itu ada kesesuaian dengan bahan-bahan yang ada di rumah anak yang berkonflik dengan hukum. Dan saat Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Henik Marianto menjelaskan terduga pelaku membawa total 7 bom. 2 bom diantaranya meledak di masjid saat sholat Jumat. Sedangkan di bak sampah ada 4 bom dan 2 diantaranya meledak. Pelaku juga menaruh bom di taman baca dan berhasil dijinakan. Polisi menetapkan 4 tersangka kasus penculikan balita berusia 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku sudah 10 kali menjual anak dan bayi via media sosial dengan bayaran tertinggi mencapai 80 juta rupiah. Polda Sulawesi Selatan mengungkap sindikat tindak pidana perdagangan orang lintas provinsi dalam kasus penculikan balita 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan.
Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani menyebut anggotanya membawa pulang korban kembali ke pelukan kedua orang tuanya. Jajarannya pun telah menangkap 4 pelaku dari 3 provinsi berbeda. Mereka terdiri dari 3 perempuan dan 1 pria. Pelaku mengaku sudah 10 kali menjual anak dan bayi via medsos untuk kemudian dijual kembali oleh pelaku lainnya dengan bayaran tertinggi mencapai 80 juta rupiah. Jawa Tengah dan NH mengaku telah 3 kali menjadi perantara adopsi ilegal. Kemudian AS dan MA mengaku membeli korban dari NH sebesar 30 juta dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi seharga 80 juta. Keduanya mengaku telah memperjualkan 9 bayi dan 1 anak melalui TikTok dan WA. Saat dilakukan pemeriksaan kesehatan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban. Polda Sulsel akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Makassar menyiapkan pendampingan medis dan psikologis pada korban. Empat pelaku penculik balita di Makassar, Sulawesi Selatan dibekuk di 3 lokasi berbeda. Para pelaku terhubung melalui sebuah grup di media sosial. Para penculik balita perempuan di Makassar, Sulawesi Selatan dibekuk di sejumlah lokasi berbeda. Pelaku pertama, Sri Yuliana, ditangkap di Makassar pada 4 November 2025. Itu anak-anak kau jual di mana? Sama siapa? Hah? Siapa namanya itu orang? Orang namanya siapa? Berapa kau jualkan? 3 juta, Pak. Usai membekuk Sri, polisi bergerak ke Sukoharjo, Jawa Tengah dan menangkap Nadia Hutri pada 6 November 2025. Bapak dari mana? Bapak Makassar. Saya dari Makassar. Keperluannya apa? Keperluannya apa? Tahu ini di Makassar ini. Dari Sukoharjo, polisi bergerak ke Jambi dan menangkap pelaku ketiga dan keempat, Meriana dan Adit Saputra. Masuk. Para pelaku beraksi dengan menerapkan sejumlah modus. Jangan di tangan-tangan kami, Bang. Kami Pelaku penculikan mengaku korban merupakan anaknya dan menawarkan adopsi secara ilegal karena kebutuhan ekonomi. Kemudian pelaku menawarkan anak korban penculikan melalui akun media sosial TikTok, Facebook, hingga WhatsApp. Setelah mendapatkan penawaran, korban dari Makassar dibawa ke Jakarta sebelum akhirnya mendarat di Jambi. Korban dijual secara berantai. Pelaku penculikan menjual korban seharga 3 juta rupiah, kemudian dijual lagi seharga 15 juta rupiah ke pasangan suami istri, dan terakhir dijual ke wilayah suku anak dalam Jambi dengan harga 80 juta rupiah. Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkap korban sindikat penculikan dan penjualan bayi lintas provinsi sudah berjumlah 9 bayi dan 1 anak-anak. Jadi cara berhubungannya di sosmed, sebenarnya ada beberapa grup di Facebook yang khusus membahas tentang seperti ini, jadi bahasanya adopsi. Kini polisi telah menelusuri admin grup di media sosial Facebook tempat para pelaku penculikan saling terhubung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan berbincang dengan narasumber terkait reformasi Polri. Akankah ada 2 komando? Jangan kemana-mana, tetaplah di The Prime Show.